Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema yang baru, tema 3 ya. Jadi silahkan kalian siapkan buku paket tema 3 dan LKS tema 3. Hari ini kita akan mulai belajar subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Mari kita mulai. Di tema 3 kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, pelajaran pertama adalah tentang wawancara. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang wawancara atau melakukan wawancara? Nah, ini contoh ya. Contoh ya, gambar ini sedang melakukan wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara ya, dan narasumber. Narasumber itu orang yang ditanyai ya, yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi inilah yang dinamakan atau pengertian dari wawancara. Nah, di dalam wawancara ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama, kita perhatikan yang harus ada adalah pewawancara. Nah, dalam hal ini sudah ditunjukkan oleh panah ya. Ini adalah pewawancara atau orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan. Jadi kalau kita mau wawancara, kita juga harus punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kita inginkan dari narasumber. Nah, apa itu narasumber? Ini sudah ditunjukkan panah juga. Yang ditanyai ini namanya narasumber, yaitu orang yang memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Inilah ya beberapa hal yang harus ada dalam wawancara. Ada pewawancara, pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga harus ada narasumbernya. Nah, jika kalian mau melakukan wawancara, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan ya, antara lain yang pertama, menentukan topik atau tema. Jadi kamu nanti mau mencari informasi tentang apa atau wawancara tentang apa. Nah, ini harus ditentukan terlebih dahulu topiknya ya. Kemudian barulah setelah menentukan topik, kalian harus membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu harus disiapkan terlebih dahulu ya. Harus ditulis terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menentukan narasumber yang cocok. Kira-kira narasumber yang cocok yang mana ya untuk mengetahui sebuah informasi yang sudah kita tentukan ya, topik sesuai topik. Nah, ada berbagai topik yang bisa kalian pilih untuk melakukan wawancara ya. Ini salah satunya misalnya adalah kerusakan lingkungan. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang kerusakan lingkungan? Peristiwa kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu disebabkan tidak lain karena kelalaian dari manusia ya, tidak melakukan kewajiban terhadap lingkungan dengan baik. Ada berbagai macam kerusakan lingkungan. Contohnya ini ya, membakar hutan. Nah, tidak boleh kita membakar hutan. Ini bisa merusak lingkungan. Selain hutan bisa gundul, asapnya juga dapat membahayakan. Kemudian menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, ini juga tidak boleh. Ini bisa merusak terumbu karang dan menyebabkan kematian hewan laut yang lain ya, tidak hanya ikan.
Nah, Nana, oleh karena itu kita harus menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita ya. Jangan sampai tangan-tangan kita ini merusak lingkungan alam ya. Karena alam ini adalah anugerah dari Allah. Maka kita harus syukuri dengan cara menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Nah, pemanfaatan alam ini berbeda-beda ya, tergantung dari jenis kenampakan alamnya. Nah, kenampakan alam ini ada beberapa jenis. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penampakan alam pada dataran tinggi. Namanya dataran tinggi ya. Nah, dataran tinggi itu tentunya adalah tempat-tempat yang tinggi. Jadi dikatakan adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi sangat cocok ya, biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, dan tempat-tempat rekreasi. Nah, penduduk dataran tinggi biasanya ini mata pencahariannya adalah petani dan peternak. Nah, ini untuk dataran tinggi. Kemudian ada dataran rendah ya, ini dataran rendah perkotaan ya. Jadi ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan ya, dan terutama untuk perumahan dan industri. Ini untuk dataran rendah. Yang ketiga adalah pantai. Pantai jelas yang dimanfaatkan adalah hasil lautnya ya. Hasil lautnya bisa ikan, bisa pertanian garam. Ini ya untuk daerah pantai. Nah, Nana, dari ketiga kenampakan alam tadi, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, tentunya memiliki jenis-jenis tumbuhan yang berbeda pula. Nah, manfaat dari tumbuhan ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah menjadi bahan makanan kita dan sebagai penghasil oksigen. Nah, kita berhak untuk memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan melupakan kewajiban kita terhadap tanaman dengan selalu merawatnya dan memanfaatkan tanaman seperlunya dengan bijak. Nah, tanaman itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Semua bagian-bagian tanaman bermanfaat untuk kita. Nah, kira-kira apa saja ya bagian-bagian dari tumbuhan? Nah, coba lihat, perhatikan. Yang pertama adalah dari bawah dulu ya. Akar. Ini akar ya. Bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah. Nah, ini meskipun akarnya agak di atas tanah, tapi di dalam tanah ini juga ada akar-akar yang lain. Nah, kemudian atas sedikit adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian ke atas lagi, paling atas adalah daun-daun dan cabang-cabang tumbuhan. Ini beberapa bagian tumbuhan. Kemudian kita bahas satu persatu bagian-bagian dari tumbuhan ya. Yang pertama namanya akar. Nah, akar pada sebagian besar tumbuhan, akar itu biasanya ada di dalam tanah ya. Tetapi ada pula tumbuhan yang memiliki akar di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar antara lain yang pertama adalah untuk menyerap air dari dalam tanah dan zat hara. Nah, zat hara itu untuk menyuburkan ya. Menyuburkan tanaman. Yang kedua, mengokohkan, menguatkan berdirinya tumbuhan. Kemudian sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, sama lagi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi itu fungsi akar ya, untuk menyerap air dan zat hara, kemudian untuk mengokohkan tumbuhan dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya batang yang ada di atas permukaan tanah. Ini sudah ditunjukkan panahnya, panah merah. Ini batang ya. Kemudian fungsi dari batang yang pertama adalah untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan ya.
Ini menyalurkan air dan zat hara setelah diserap oleh akar, maka tugasnya batang adalah menyalurkannya ke seluruh bagian tumbuhan, ke atas-atas, ke ranting-ranting, ke daun. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian juga pada jenis tumbuhan tertentu ini untuk menyimpan cadangan makanan. Ini adalah fungsi dari batang. Selanjutnya adalah daun, tempat terjadinya fotosintesis ya, pabrik makanannya tumbuhan. Jadi fungsi dari daun itu adalah tempat berfotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Itu terjadi di daun. Kemudian di daun, fungsi daun juga adalah sebagai alat pernafasan. Jadi tumbuhan itu juga bernafas, salah satunya melalui daun. Nah, ini adalah fungsi dari daun. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga ini ada beberapa bagian ya. Ini sudah ditunjukkan oleh huruf-huruf. Yang pertama A, ini lihat. A ini namanya tangkai bunga. Yang B ini namanya kelopak. Yang C ini namanya mahkota. Yang D ini namanya benang-benang sari ini ya. Kemudian yang E ini yang titik-titik ini adalah putik untuk reproduksi. Bagian yang terakhir dari tumbuhan adalah yang kelima, buah dan biji. Ini sudah ditunjukkan ya, yang luar namanya daging buah. Kemudian biasanya dalam buah itu terdapat biji. Nah, buah ini bisa kita manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan untuk dimakan. Kemudian biji ini juga bisa dimanfaatkan untuk perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, itulah tadi anak-anak manfaat bagian-bagian tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat ya. Nah, salah satunya ini manfaat tumbuhan juga bisa dimanfaatkan untuk bahan kolase. Jadi kolase itu sudah sering mendengar ya, adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi. Nah, ini contohnya. Kalau ini dari biji-bijian ya. Nah, sebelum membuat kolase, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memilih bahan alam yang mudah didapat ya. Memilih bahan alam yang mudah didapat. Kemudian yang kedua, tentukan tema kolase terlebih dahulu ya. Kita harus tahu temanya tentang apa, kita mau buat apa. Yang ketiga, dipotong-potong ya, bahan sesuai kebutuhan agar rapi itu ya, dipotong-potong. Kemudian ditempelkan pada media yang digunakan, bisa kertas ya, bisa papan. Nah, ini tentang kolase. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian silahkan nanti dibuka LKS halaman 10 ya. Penilaian IPA, poin B. Nah, poin B itu adalah tugas kalian nanti mengamati bagian-bagian tumbuhan. Jadi nanti kalian menyiapkan atau mengamati 3 jenis tumbuhan yang berbeda. Beda-beda ya, 3 jenis tumbuhan yang berbeda. Kalian amati, kemudian kalian tulis hasil pengamatan kalian di LKS yang sudah tersedia lembarnya ya, di LKS halaman 10. Dikumpulkan nanti saat PTMT kembali. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.